dengan saya Deborah Putri. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Nah, beberapa hal ini berkaitan dengan risiko. Kenapa risiko? Karena video kali ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah SWOT dalam sebuah studi kasus. Yang kedua adalah pembahasan tentang konteks eksternal dan internal dalam manajemen risiko. Yang ketiga adalah strategi usaha perhotelan di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah dampak perkembangan industri 4.0 bagi karyawan di Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, pembahasan pertama kita yaitu mengenai SWOT yang terdapat dalam sebuah studi kasus. Nah, studi kasus yang akan kita angkat di sini adalah mengenai Vivo. Vivo ini merupakan sebuah vendor smartphone yang ada di Indonesia, di mana Vivo sempat tercatat menempati peringkat kedua dalam daftar vendor smartphone terbesar di Indonesia versi IDC. Sepanjang tahun 2019, Vivo telah meluncurkan setidaknya 17 smartphone Android baru. Beberapa seri diantaranya disebut telah meraih penghargaan dari industri, yaitu Vivo V15, Vivo V17 Pro, Z1 dan S1 Pro. Nah, pencapaian Vivo sepanjang tahun 2019 ini tidak membuatnya lengah, di mana Vivo menyatakan telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk tahun 2020. Pertama, Vivo berencana untuk menghadirkan inovasi teknologi lewat sejumlah produk teranyarnya yang bakal digelontorkan di pasar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengisi seluruh segmentasi pasar, baik kelas bawah hingga kelas menengah ke atas. Langkah ini sejalan dengan upaya Vivo untuk menarik minat konsumen untuk membeli ponsel. Nah, dari studi kasus tadi kita akan melakukan analisis SWOT terhadap perusahaan Vivo. Di sini untuk menganalisis kita bagi menjadi faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal terdapat kekuatan dan kelemahan dari perusahaan Vivo, di mana kekuatannya adalah kualitas mesin baik dan bergaransi resmi, teknologi dan fitur yang selalu terdepan, serta harga terjangkau dengan spesifikasi terbaik. Untuk kelemahannya adalah branding di lapangan masih terbilang rendah, loyalitas promotor yang rendah. Kemudian untuk faktor eksternalnya ada peluang dan ancaman untuk perusahaan Vivo. Dari peluang sendiri ini ada brand awareness atau kesadaran merek. Di sini Vivo berupaya untuk terus eksis dengan terus mengeluarkan produk yang dapat menjangkau berbagai kalangan. Pengalaman konsumen yang telah menggunakan produk smartphone Vivo di mana konsumen puas dengan produk keluaran Vivo. Kemudian ada teknologi dan fitur pesaing yang masih terbatas dan vendor atau leasing untuk mempermudah penjualan kredit. Kemudian di segi ancaman, teknologi dan fitur yang masih mudah ditiru oleh pesaing dan service center yang terbatas. Oke, itu tadi adalah analisis SWOT dari perusahaan Vivo. Nah, biasanya sebuah perusahaan akan melakukan analisis ini untuk kemudian dilanjutkan dengan manajemen strategi dalam menghadapi ancaman dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan kedua kita tentang konteks eksternal dan internal dalam manajemen resiko. Nah, konteks eksternal dan internal ini adalah lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko ini erat kaitannya dengan penetapan tujuan, strategi, dan ruang lingkup serta parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Nah, dalam proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan eksternal dan internal, proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Oke, dari uraian tadi, kita akan disimpulkan bahwa penetapan konteks manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut nantinya akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari sebuah risiko. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga kita, yaitu tentang strategi manajer hotel untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada masa pandemi ini memang sudah ada beberapa hotel di Indonesia yang tutup. Beberapa di antaranya karena omset yang sudah di bawah batas atau karena semata-mata untuk menghindari resiko di masa pandemi ini. Nah, tapi masih ada beberapa hotel yang tetap beroperasi, beberapa di antaranya dengan alasan hotel tidak dalam lokasi yang rawan penyebaran COVID-19,
atau hotel ditetapkan sebagai tempat tinggal para tenaga medis dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, atau hotel ditunjuk sebagai pusat informasi terkait penanganan COVID-19, dan restoran hotel yang dijadikan tempat untuk catering dari rumah sakit. Nah, bagi para manajer hotel, khususnya di hotel yang masih beroperasi ini, pastinya perlu melakukan strategi untuk mendapatkan peluang serta mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Nah, dalam penyusunan strategi ini harus memperhitungkan manajemen risiko dalam operasionalnya. Sebenarnya apa aja sih strategi yang dapat dilakukan? Di sini, hotel atau perhotelan mulai menyediakan paket-paket isolasi mandiri dan melakukan pembatasan kapasitas serta menunjukkan keunggulan dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal ini karena pastinya konsumen akan lebih memilih hotel-hotel yang dijamin protokol kesehatannya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat hotel tetap buka yang harus dilakukan oleh pengusaha hotel. Yang pertama adalah mengeluarkan SOP terkait langkah awal pencegahan seperti pengecekan suhu, rapid test COVID-19, penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker, dan penerapan social distancing. Kemudian memberikan suplemen atau vitamin bagi karyawan yang masih masuk kerja, membersihkan seluruh ruangan hotel dengan cairan disinfektan, dan menyediakan ruang isolasi khusus jika didapati terdapat tamu yang terindikasi awal dengan gejala COVID-19. Kemudian memberlakukan jam keluar masuk hotel dan menyediakan pelayanan room service tetap berjalan dengan menggunakan APD yang lengkap. Nah, dari hal-hal tadi memang harus dilakukan atau dipatuhi oleh hotel-hotel yang saat ini masih buka demi kenyamanan dan keamanan dari para pelanggannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu pembahasan keempat mengenai dampak perkembangan industri 4.0 bagi karyawan di Indonesia. Nah, di era industri 4.0 ini yang menjadi kepastian adalah ketidakpastian. Pemanfaatan teknologi digital secara masif dan fundamental menjadi sentra bagi industri 4.0, mulai dari Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, hingga ke Big Data Analytics. Nah, di sini ada dua artikel yang membahas mengenai ketenagakerjaan di era 4.0. Artikel pertama menyebutkan 3 tantangan pekerja era revolusi industri 4.0, di mana menurut liputan 6.com menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 memberi banyak tantangan bagi sektor ketenagakerjaan yang harus diantisipasi semua pihak. Jika tidak, akan banyak tenaga kerja Indonesia yang kalah bersaing dan tersisih dari dunia kerja. Nah, di sini 3 tantangannya itu merupakan terkait dengan perubahan keterampilan, perubahan jenis pekerjaan, dan perubahan pola hidup masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada artikel mengenai Kemenaker susun strategi hadapi transformasi ketenagakerjaan 4.0 yang menurut liputan bisnis.com, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah menyusun sejumlah strategi guna menghadapi transformasi ketenagakerjaan sebagai efek revolusi industri 4.0 dan pandemi virus corona. Di sini terdapat 6 strategi yang disiapkan oleh Kemenaker guna menghadapi risiko revolusi 4.0 bagi ketenagakerjaan. Yang pertama ada analisis dinamika permintaan dan penawaran di sektor ketenagakerjaan akibat COVID-19, penyiapan kompetensi-kompetensi baru melalui pelatihan kerja dengan kebijakan triple skilling, yakni skilling, reskilling, dan upskilling. Kemudian mengoptimalkan proses pemagangan untuk menambah pengalaman kerja, meningkatkan soft skill dan produktivitas pekerja, melakukan redesign kurikulum dan metode dengan pendekatan human digital dan metode blended training. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan proses kolaborasi antara dunia industri, lembaga diklat, Kamar Dagang dan Industri, Kadin, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) serta asosiasi lain untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri 4.0 ini memang merupakan sebuah ancaman bagi karyawan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa bisa menjadi ancaman? Hal ini dapat menjadi ancaman jika tidak dapat melakukan persiapan atau antisipasi dalam menghadapi revolusi ini, di mana nantinya akan ada ketimpangan skill antara yang ahli dengan yang tidak dapat mengikuti perkembangan. Namun, jika ditanggapi dengan persiapan, strategi, serta analisis risiko yang tepat, maka perkembangan industri 4.0 ini dapat menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan revolusi menjadi lebih baik.
Oke, pembahasan kita dalam video kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata atau persepsi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.